Ahlan TV, inspirasi emas, santri muda, bangsa. Kalau ada di antara kita ingin mengetahui jalan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah, maka sesungguhnya jalan menuju ke surga sangatlah banyak. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wal Imam Hakim wa Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibnu Salam. Beliau menceritakan keadaan ketika pertama kali Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Saat itu manusia berkumpul, masyarakat berkumpul menyambut kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu finnasi li'angdura. Maka termasuk Abdullah ibnu Salam, beliau ikut berkerumun ingin melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Ketika saya memperhatikan wajahnya, maka saya mengetahui bahwa dia yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi idqal. Abdullah bin Salam mengatakan, dan hal pertama kali yang aku dengar darinya adalah ketika dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshu as-salama, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'ama, dan berbagilah makanan, wasilul arhama, dan sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat orang lain sedang tertidur. Tadkhulu al jannata bisalam, maka niscaya kalian akan bisa memasuki surga Allah dalam keadaan selamat. 4 kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan 4 kebaikan ini, Abdullah ibnu Salam yang pada saat itu masih beragama Yahudi, karena beliau sebelum masuk Islam adalah seorang ulama Yahudi dari Bani Qainuqa. Akhirnya beliau masuk Islam karena kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 4 wasiat. Ketika kita bisa memahami wasiat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk memasuki surganya. Yang pertama, afsu as-salama, tebarkanlah salam. Yang paling mudah adalah ketika kita mengucapkan assalamu alaikum. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untukmu. Yang tengah-tengah ketika kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan kasih sayang dari Allah senantiasa terlimpahkan untukmu. Dan yang paling utama adalah ketika kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah senantiasa terlimpahkan untukmu. Kita ucapkan kepada orang-orang yang kita jumpai. Mengucapkan salam ini bisa mendatangkan banyak kebaikan. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian semua menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang beriman sampai kalian menjadi individu-individu yang saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, jikalau kalian melakukan sesuatu itu, sungguh niscaya kalian akan saling mencintai. Beliau mengatakan afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kita diminta untuk menebarkan salam oleh Rasulullah SAW. Maka
ini adalah sebuah tuntunan yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan, kita praktekkan dengan mengucapkan salam, insya Allah hati kita akan menjadi lebih lembut. Jikalau ternyata ada dua orang saling bermusuhan, ada dua orang saling membenci, insya Allah permusuhan dan kebencian itu akan sirna ketika masing-masing mau mengucapkan salam kepada temannya. Karena pentingnya salam ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkannya kepada siapapun. Beliau pernah ditanya, ayyul islami khair, keislaman manakah yang paling bagus? Maka beliau SAW menyebutkan beberapa hal. Salah satunya adalah sabda beliau, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ketika engkau mau mengucapkan salam kepada orang yang telah engkau kenal atau orang yang belum engkau kenal. Adapun wasiat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan seseorang kepadaku ketika dia bisa tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan dia mengetahui pada saat itu, di malam itu, ada tetangga dekatnya yang bermalam dalam keadaan lapar. Islam adalah agama yang memerintahkan kita untuk memperhatikan keadaan orang-orang sekitar. Kalau kita memiliki kelebihan, maka ketahuilah itu adalah karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dari karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ternyata ada hak-hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat dalam Al-Quran, yang mana sifat-sifat ini benar-benar dimiliki oleh orang-orang yang berhati baik. Di antara sifat mereka adalah wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi. Mereka orang-orang yang memiliki makanan dan betul-betul mencintai makanan itu. Orang-orang yang memiliki makanan dan betul-betul ingin memakan makanan tersebut, tetapi mereka mau berbagi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinah. Orang-orang yang memiliki makanan yang dia sukai tetapi dia mau tetap berbagi. Yang pertama kepada orang miskin. Yang kedua wa yatima, kepada anak yatim. Dan yang ketiga wa asiro, dan orang-orang yang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan ini untuk kalian karena wajah Allah Subhanahu wa taala, karena kami ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian semuanya. Oleh karena itulah masing-masing kita juga harus berupaya agar perhatian kita sekarang mulai ditambah, tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kita perlebar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adapun wasiat yang ketiga yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ketika beliau mengatakan wasilul arhama, dan sambunglah silaturahmi. Kita ini adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup kecuali ketika bersama dengan orang lain. Lihatlah, peci yang sekarang ini kita gunakan, ternyata kita dapatkan dari orang lain. Jam tangan yang sekarang ini kita letakkan di tangan ini, ternyata kita dapatkan dari orang lain.
Pakaian yang sekarang ini kita kenakan ternyata tidak kita buat sendiri. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa hidup tanpa orang lain. 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Makanya kalau kita sudah memiliki teman, kita upayakan agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan teman tersebut. Jangan sampai teman yang telah kita miliki ternyata merasa sakit hati kepada kita sehingga kemudian jalinan silaturahmi menjadi terputus. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, la yadkhulu al-jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus jalinan silaturahmi. Kalau kita bisa menjalin silaturahmi kepada banyak orang, insya Allah hidup kita di dunia ini akan menjadi mudah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi. Barang siapa ingin dimudahkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa ingin dia dikenang setelah meninggal dunia, sabda Rasulullah SAW, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menjalin silaturahmi. Adapun wasiat keempat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini adalah ketika beliau mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Usahakan untuk melaksanakan sholat malam. Usahakan untuk melaksanakan sholat tahajud ketika orang lain sedang lelap tertidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Laksanakanlah salat malam. Laksanakanlah salat tahajud di malam hari sebagai amalan tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu, karena kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud di malam hari ketika orang lain sedang tidur, siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut memposisikan kita di kedudukan yang mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Inilah 4 wasiat yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita upayakan untuk mempraktekkannya. Mari kita upayakan untuk senantiasa mengaplikasikan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang baik dan tidak mengajarkan kecuali sesuatu yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan istiqomah kepada masing-masing kita, dan pada akhirnya kelak kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.